Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sayang, hari ini Miss Putri akan memberikan beberapa kisi-kisi untuk soal ujian kita besok. Nah, seperti yang Miss Putri bilang, soal kita besok ada berbentuk objektif, ada berbentuk isian. Oke, nah kita lihat di sini, Miss akan share bentukan soalnya. Oke, nah di sini ada menampilkan mengenai piramida penduduk. Nah, ini dia yang namanya piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini dia menerangkan jumlah populasi dari penduduk. Nah, di sini kita lihat untuk yang bagian bawah ini populasi penduduknya. Ini populasi penduduknya. Sedangkan untuk yang bagian ini, tengah ini menandakan umurnya. Nah, di sini dibagi, dalam piramida penduduk akan dibagi, yaitu penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Nah, jadi di sini, untuk yang biru ini adalah penduduk laki-laki, sedangkan untuk yang ini adalah penduduk perempuan. Nah, di sini pada soal yang seperti ini, Anda harus bisa membaca data dari piramida penduduk. Oke, untuk piramida penduduk ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7 tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita masukkan ke dinamika penduduk dunia lagi ya. Oke, kita lihat di sini beberapa contoh soalnya. Nah, di sini Ananda Miss bisa lihat ini adalah piramida penduduk dari negara Jepang. Nah, di sini ada 3 tahun. Di sini ada 3 tahun, di mana 3 tahun itu mulai dari 1950, 2010, dan 2050. Nah, ini perkiraan di 2050. Nah, di sini sama seperti yang tadi, untuk yang ini adalah penduduk laki-laki. Ya, ini penduduk laki-laki. Nah, untuk yang ini adalah penduduk perempuan. Nah, di sini Ananda harus bisa melihat perbedaannya. Terlihat kan bentuk dari piramida itu. Yang pertama kerucut, yang kedua seperti candi, yang terakhir seperti batu nisan. Nah, di sini dari data ini bisa kita lihat perbedaan bentuknya, berarti terjadilah perubahan terhadap penduduknya. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama di sini. Untuk soal yang pertama, berdasarkan piramida di atas, pada kelompok umur manakah Jepang memiliki jumlah penduduk terbesar? Ada tahun 2010 dan 2050. Nah, di sini kita lihat pada umur mana dia. Berarti kita lihat di sini perbandingannya adalah umur. Nah, di sini umur bagian mana pada tahun 2010 dan 2050 yang jumlah penduduknya paling banyak. Kita lihat untuk tahun 2010. Nah, di sini jumlah umur paling banyak adalah umur 60 tahun untuk 2010 ya. Dan untuk 2050 perkiraan jumlah umur paling banyak ialah di umur 80 tahun. Otomatis di daerah Jepang atau di negara Jepang ini jumlah penduduk paling banyak yaitu jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas. Berarti usianya yaitu
kisaran dari 60 sampai 70 ya. Untuk tahun 2010, sedangkan pada tahun 2050 rentannya adalah 70 tahun sampai 80 tahun. Oke, next untuk soal yang kedua, langkah apa yang dilakukan pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan penduduk yang ada? Miss, apa permasalahan penduduknya? Permasalahan penduduk di sini adalah jumlah usia tua lebih banyak daripada jumlah usia muda. Otomatis di sini pemerintah harus meningkatkan jumlah kelahiran supaya tingkat tenaga kerja di tahun 2050 akan banyak. Jangan sampai tingkat kelahiran di tahun 2050 lebih sedikit. Ya. Bisa dengan cara menekan atau menganjurkan masyarakatnya untuk menikah, atau di sini melakukan tanggungan terhadap bayi yang lahir seperti yang dilakukan di beberapa negara yang mengalami krisis dalam jumlah penduduknya atau pertumbuhan penduduknya. Kalau di Indonesia kita membatasi jumlah penduduk, di Jepang mereka membutuhkan tingkat kelahiran itu. Itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3. Dari pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki tahun 2010 sampai 2050, pada usia berapakah jumlah penduduk mengalami penurunan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Nah, di sini keyword yang kita lihat ialah di sini keywordnya di sini ialah yang jumlah penduduk laki-lakinya ya. Jadi di sini yang ditanyanya jumlah penduduk laki-laki tahun 2010 sampai 2050. Nah, di sini yang ditanyakan yang mengalami penurunan. Kita lihat perbandingannya. Penduduk laki-laki. Yang ini ya. Nah, pada usia berapakah yang mengalami penurunan? Kita lihat di sini pada usia 40 tahun. Nah, di sini kisaran umurnya adalah di umur 40 tahun. 40 tahun berarti usia-usia produktif ya. Itu mengalami penurunan. Dan yang mengalami peningkatan adalah usia 60 tahun. Berarti usia kerja di sini paling sedikit jumlahnya. Nah, di sini dampak negatif yang ditimbulkan apa? Otomatis pada tahun 2050 nanti Jepang akan mengalami krisis tenaga kerja karena tidak adanya usia kerja. Dengan banyaknya lowongan kerja tapi mereka tidak memiliki usia kerja. Karena lebih banyak usia yang tua di sini daripada usia yang muda ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Perubahan sosial apa yang terjadi jika piramida penduduk Jepang seperti piramida pada tahun 2050? Nah, kita lihat perubahan sosial. Otomatis di sini perubahan sosial yang terjadi bisa berupa kurangnya interaksi antar penduduk, atau di sini tingkat angkatan kerja berkurang sehingga membutuhkan angkatan kerja dari negara lain atau sumber daya manusia dari negara lain. Jadi intinya di sini pada tahun 2050 ini kalau seperti ini piramida penduduknya, perubahan sosial apa yang terjadi di sini? Apakah dia bisa gaya pakaiannya atau kondisi ekonominya, kondisi politiknya? Nah, itu yang harus Anda terangkan di sini ya. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan berikut di sini ya. Nah, coba Anda lihat pernyataan di sini ada keterangannya benar atau salahnya.
Berarti kita harus tetap mengacu kepada piramida di atas. Di sini, berdasarkan pernyataan ini adalah populasi penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2010 sampai 2050 memiliki kecenderungan naik pada usia lebih dari 25 tahun. Kita lihat apakah benar atau salah. Usia 25 tahun. Nah, di sini jawabannya adalah benar. Kenapa? Di sini kita lihat jumlahnya naik. Ini juga jumlahnya naik. Jadi jawabannya di sini kita jawab adalah benar. Untuk yang soal benar atau salah, Anandamis harus melihat ke atas apakah sesuai dengan datanya atau tidak. Untuk yang soal selanjutnya, antara tahun 2010 sampai tahun 2050, pertumbuhan penduduk laki-laki di usia 40 sampai 44 tahun mengalami penurunan lebih dari 5 juta. Kita lihat usia 40 sampai 44 tahun. Nah, berarti di sini kisaran sini ya. Apakah dia mengalami penurunan pada rentan 2010 sampai 2050? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini kita lihat malah naik dia jumlahnya, ya. Jadi jawaban dari soal ini pernyataannya adalah salah. Oke, itu gambaran soal yang akan dikeluarkan mengenai membaca data piramida penduduk. Dan untuk soal-soal lain itu lebih ke penerapan analisis sehari-hari. Terus juga ke ciri-ciri dari benua Asia, terus ciri-ciri dari benua Amerika, gitu. Untuk selebihnya sudah kita bahas di proses pembahasan kisi-kisi sebelum ini ya. Jadi Miss cukupkan videonya sampai di sini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri Miss Putri di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.